Wisma di channel Urbex Pass. Kita akan mengeksplorasi ya sebuah wisma yang terletak di lereng gunung. Wisma ini dikenal karena keunikannya. Namun sayangnya ya, tempat ini itu memiliki sejarah kelam. Dan kita akan mencari tahu setiap ruangan yang ada di sini dan apa kisah kelam yang ada di balik wisma terbengkalai ini. Bentuknya itu keren sekali ya teman-teman, unik. Dan ini sekilas tuh kayak kapal ya, kapal yang mungkin mengingatkan kita pada sebuah film yang sangat epic, Titanic. Jadi di sana itu kita kalau berdiri ya kayak berada di atas kapal. Dan bentuk arsitektur dari rumah ini itu juga nggak seperti yang sering kita temui ya, tergolong unik. Nah, rumah ini dibangun atau dibuka ya pada tahun 1956, dikenal dengan Wisma Jembranasari. Itu karena di depannya itu ada tulisannya Wisma Jembranasari dan ada tahunnya pula. Bentuknya itu sepertinya memanjang kayak gini, lalu di tengahnya ada teras teras di depan rumah itu di bawah ya. Lalu di lantai duanya terasnya tuh lebih, atau balkon ya tepatnya, lebih luas kayaknya. Dan kita nanti akan melihat keadaan rumah, atau lebih tepatnya villa ini, Wisma ya. Nah, kita tengok dulu bagaimana keadaan di bagian dalam. Oh, gelap sekali di sana. Dan suasana di sini tuh karena nggak ada penerangan, jadi sebenarnya karena mendung ya. Sekarang mendung, jadi memang hawanya tuh bisa menambah horornya, dapat banget. Dan kelihatan dari sini tuh jendelanya banyak sekali, baik di sebelah sini maupun di sebelah sana yang sudah kita tadi tengok bersama. Kita lihat dulu ya dari kejauhan. Oh, jadi melingkar-lingkar gitu ya teman-teman bentuknya. Ini kita masih berada di bagian luar dan kita nanti akan sama-sama melihat bagaimana keadaan di bagian dalamnya. Baiklah, kita akan menjelajahi bagian dalam dari sebuah wisma. Wisma yang bentuknya itu sangat unik ya teman-teman. Jadi kita sudah di bagian dalam seperti ini. Jadi bentuknya itu antik sekali karena bentuknya melingkar, jadi kayak setengah, setengah lingkaran. Jadi kita berada di sebuah ruangan yang terbilang luas. Ini berada tepat di bagian depan. Jadi kalau di bagian depan, karena ini merupakan sebuah wisma, jadi bisa dipakai untuk tempat penerimaan tamu, ruang tunggu, atau mungkin bisa juga tempat resepsionis. Lalu ada ruangan lagi di belakang itu. Nah, seperti ini kondisinya. Nah, di sini tuh saya melihat banyak sekali pintu. Pintunya tuh juga klasik gitu. Kalau saya lihat ya, tempat ini tuh kayaknya habis dicat. Jadi dia catnya tuh lebih kelihatan lebih baru ya. Tapi karena kurangnya perawatan, jadi walaupun udah dicat tapi masih kelihatan suram ya. Wah, jadi ternyata ada beberapa pintu ya. Pintunya tuh banyak sekali. Dan kayaknya antara satu ruangan dengan yang lain tuh saling terhubung. Nah, kita baru berada di bagian depan. Nah, di ruangan yang ini tuh hampir sama dengan yang ada di depan tadi tuh. Bentuknya tuh melingkar. Dan kalau dari luar tuh memang sudah kelihatan ya bentuknya kayak kapal gitu. Melingkar-lingkar. Dan bagi saya tuh, menurut saya ini menarik sekali. Dan di luar itu adalah teras.
Tempat ini menurut saya bagus sih dari segi arsitekturnya, unik sekali dan jarang ditemukan. Nah ini juga hampir sama ya. Di bagian pojok tuh banyak sekali jendela dan temboknya melingkar, setengah lingkaran. Lalu ada sini saya melihat ada lemari, lemarinya juga jadul banget nih. Nah kita masih berada di lantai 1 teman-teman, seperti rumah Belanda ya. Walaupun demikian tempat ini tuh seperti yang terlihat di depan tadi, ada tahun pembukaan atau mungkin peresmian dari tempat ini. Di atas itu tadi ada tulisannya 1956, artinya ini dibangun tuh sudah sejak pasca kemerdekaan. Lalu ada kamar mandi di bagian pojok. Wih, ngeri. Walaupun kebanyakan pintunya terbuka ya, tapi di pojokan itu ada ruangan terkunci, nggak tahu ya itu ruangan apa. Tapi seperti ini teman-teman kondisinya. Wah keren ini rumah yang bagi saya itu menarik sekali. Nah itu ada tangga ya, tangganya itu letaknya berada di tengah-tengah ruangan. Kita belum tahu keadaan di atas itu. Woi, jadi seperti ini teman-teman. Jadi berdasarkan berita yang ditemu, yang saya baca itu ada seorang yang meninggal, dia ditemukan menggantung, dan menggantungnya tuh di dalam ini ya, di dalam rumah. Dan katanya sih dia berada di bawah tangga ya. Kemungkinan di sini, saya nggak tahu persis, tapi sepertinya memang tempat ini bisa ya, kalau karena ada tempat untuk menaruh tali gantungan di situ. Wah ngeri sekali. Wih, saya jadi merinding nih teman-teman. Sumpah nih. Walaupun sebenarnya keren tapi ngeri juga nih tempatnya. Ada dapur, dapurnya tuh kecil ya sebenarnya. Lalu di bawahnya ada ruangan ya. Ruangannya itu kayak basement, jadi ada tangga untuk menuju ke bawah. Kita lihat. Ini sepertinya adalah mungkin garasi. Ya bisa dipakai garasi ya, itu karena ada pintunya. Atau bisa juga untuk menyimpan barang-barang. Nah, kita lihat dulu keadaan di sini. Wih, sudah lembab sekali, banyak lumutnya itu. Nah, di sini tuh terang ya kondisinya. Karena kita bisa melihat pemandangan dari luar, pemandangan di luar. Nah, kalian lihat ya, di depan itu adalah perbukitan. Ini tempatnya ini berada di lereng gunung ya. Jadi hawanya enak sekali. Lalu ada pemukiman warga, tapi di sini udah tertutupi oleh tumbuh-tumbuhan. Dan di sini tuh ngeri sekali karena temboknya sudah berlumut. Saya masih berada di bagian paling bawah ya dari rumah Wisma ya, Wisma yang mempunyai kisah kelam. Tapi karena saya membaca berita itu, jadinya ketika saya mengeksplorasi itu jadi merinding. Mungkin karena tersugesti ya dengan kejadian tragis tersebut. Apalagi tempatnya di sini teman-teman. Jadi kemungkinan kejadiannya itu dia mayatnya ditemukan di area sini. Merinding teman-teman, sumpah. Jadi saya nggak berani lama-lama di situ. Dan kita sudah mengeksplorasi ya setiap ruangan di lantai 1. Wih, kaget. Banyak sekali burung, di burung sriti.
kita naik ya. Nah ini saya sama sekali belum pernah melihat keadaan di lantai 2 kayak gimana, seperti ini. Dan dulunya itu kayaknya pernah di ini ya, digembok atau dipagarin dengan pembatas ini, pembatas jadi kayak pembatas besi supaya gak ada orang yang masuk mungkin, tapi sudah jebol. Wih, ngeri ini. Jadi sepertinya dulu ya, mungkin ya, mayat itu menggantung di sini. Katanya sih berdasarkan berita ya, itu dia menggantung, di kemungkinan tempat untuk bisa menggantung diri di sini ya. Kita lihat, wih, jadi memang ketika dia ditemukan tuh kondisinya sudah membusuk teman, jadi sudah banyak belatungnya gitu. Dan warga sekitar tuh telat ya, telat, tidak, bahkan tidak mengetahui kalau ada seseorang menggantung di situ. Jadi seperti ini, dia menggantung ke bawah gitu. Tempat yang paling memungkinkan untuk menggantung ya di situ kayaknya, karena dia di bawah tangga ditemukannya. Wow, ini menarik sekali teman-teman. Jadi kita sudah sampai di bagian lantai 2. Kita lihat dulu secara dari kejauhan dulu ya, sebelum kita masuk ke ruangan. Dan sepertinya ruangan di sini tuh ya memang hampir mirip ya dengan yang di bawah itu, cuman bedanya di sini karena lantai 2 dia lebih bagus view-nya. Ini keren sumpah tempat ini, tapi nggak tahu ya kenapa, mungkin karena peristiwa itu tempat ini nggak dipakai lagi. Tapi sebenarnya sebelum ada kejadian tragis, tempat ini juga sudah terbengkalai lama ya. Walaupun sebenarnya sangat bagus sekali ya kalau misalnya dimanfaatkan itu. Nah, di sini kita bisa melihat suasana di luar ya. Tapi sebelum keluar, kita lihat dulu ruangan-ruangan yang ada di sini. Wish, burung tuh bikin kaget ya, karena suasana mencekam. Jadi setiap ada pergerakan tuh bikin was-was dinding. Apakah bisa dibuat? Jadi ada beberapa balkon ya. Di sini ada balkon tapi lebih kecil. Wih, keren ini sumpah. Jadi kayak kapal modelnya. Itu ada jendela bulatan gitu. Ini wisma yang mengingatkan atau bisa membawa kita ke era zaman dulu ya. Vintage banget ini. Ada balkon di situ, enak banget kalau bisa nongkrong-nongkrong gitu. Buat nongkrong bagus, enak sekali, cocok. Di sini juga ada balkon, jadi balkonnya juga antik sekali teman-teman. Nah, kita sudah mengeksplorasi setiap ruangan di lantai 2 ini. Nah, kita akan sekilas melihat keadaan di lantai 2 tapi yang di bagian balkon itu. Kita keluar sebentar. Seperti ini teman-teman, kita bisa melihat suasana di dalam ini. Keren sekali balkon. Keren ya rumah ini, sumpah. Kalau dilihat ya, tembok-temboknya di bagian luar itu sebenarnya kayaknya hampir baru saja dicat, belum lama ya. Tapi karena memang gak ada perawatan jadinya sayang sekali. Dan kita mengelilingi area balkon. Jadi di sini enak sekali sumpah hawanya itu. Kita berkeliling di balkon, jadi keren. Jadi seperti ini teman-teman, kalian lihat ya. View kita bisa melihat Jogja ya. Jogja itu ada di sebelah sana itu, kota Yogyakarta. Sementara di sana merupakan perbukitan di kawasan Kaliurang.
Oke guys, menarik sekali ini eksplorasi kali ini. Kita sudah mengeksplorasi, menjelajahi setiap sudut ruangan di Wisma Terbengkalai ya, Wisma Budaya Eropa. Dan kita nanti semoga bisa ketemu di lain kesempatan ya. Pastikan kalian dukung channel Your Batch Plus. Klik tombol subscribe, berikan like, komentar, serta bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di lain kesempatan.